Hakim yang mulia, dalam muzakarah kita kali ini saya ingin mendengar dari antum juga, ya kan? Jadi selama ini kan saya terus bicara. Ya, betul. Saya mau mendengar dari antum apa yang penting kira-kira yang harus kita bicarakan. Ya. Baiklah Pak Ustadz, pada kesempatan yang baik ini saya pribadi ingin menanyakan bagaimana sikap kita untuk bisa menjalankan agama yang benar, apa yang sudah menjadi tuntunan baginda Rasulullah SAW sampai saat ini, karena kita ini umat di akhir zaman. Umat di akhir zaman ini banyak tantangan. Jadi kami sebagai umat Islam punya guru. Salah satu Ustadz, bagaimana sikap kita mensikapi ini semua supaya kita bebas dari fitnah dunia, selamat dari kehidupan akhirat. Ini antum nih bertanya sebenarnya udah lebih tahu dari yang ditanya. Oke lah, saya ini sebenarnya dibilang orang alim juga bukan. Ya, sekolahnya pun rendah, ya kan. Jadi saya cuman banyak belajar otodidak juga, ya kan. Kerja saya, kalau dulu kan saya ini ya orang bilang wartawan. Sekarang saya nulis buku. Sedikit lah, paling ada 20 buku lah yang baru saya tulis, ya kan. Alhamdulillah. Dan di dalam buku-buku itu sebenarnya semua masalah ini udah terjawab. Karena itu kan referensi. Ya, betul. Quran, hadis, ijma ulama, qiyas. Betul. Itu istinbat hukum. Betul. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita harus ada standar pembicaraan kita berdasarkan referensi. Jangan pendapat Rasulullah aja, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah berpikir bicara dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang sudah diwahyukan. Jadi udah sempurna wahyu baru dia ngomong. Pendapat saya begini, enggak ada Rasulullah, emang kita siapa? Nah, jadi gitu ya. Jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim, 3 kewajiban kita. Pertama, kita kewajiban pertama itu dakwah. Nah, yang kedua, hasil daripada dakwah itu ibadah. Jadi ibadah kita semakin baik dengan dakwah. Karena tanpa dakwah tidak akan lahir ibadah. Nah, dakwah ini Allah yang pertama. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah berdakwah supaya kamu masuk surga. War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, dan Rasul berdakwah supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, jadilah kamu umat yang mendakwahkan kepada kebaikan. Jadi Allah yad'u, Rasul yad'u, kamu pun yad'u, sama tugasnya. Enggak ada yang lain. Nah, kalau ibadah enggak. Kalau ibadah itu hanya kita, Rasul. Tapi kalau Allah itu enggak ibadah. Tapi kalau dakwah itu Allah. Jadi pekerjaan Allah ini yang utama adalah dakwah. Nah itu. Jadi kalau dakwah ini kita lakukan, hadiah mulia, maka apabila ada dakwah, idza hunaka da'watan ilallah sayakhruj min butuni ummahatil kafirina auladul mu'minina wa yad'una fi sabilillah. Apabila ada dakwah mengajak manusia kepada Allah, maka akan lahir dari perut ibu kafir anak-anak beriman dan mendukung agama Allah. Walakin idza hunaka laisa hunaka du'atan ilallah fa yakhruj min butuni ummatil mu'minina auladul kuffar wa yasudduna an sabili. Nauzubillah min dzalik. Apabila enggak ada dakwah ilallah, maka akan lahir dari perut perempuan beriman. Mungkin dari Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, apalagi sekarang perempuan-perempuan wanita-wanita beriman. Akan lahir anak-anak kafir dan menolak agama Allah, menentang agama Allah. Jadi dakwah ini nomor 1. Kenapa sekarang banyak orang ngomong bervariasi suka-suka hati? Karena dia nggak dakwah. Orang nggak dakwah ini di dalam hadis yang pertama, idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka dicabutlah kehebatan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, tapi karena mereka ini mengagungkan dunia, maka Allah cabut kehebatan Islam dari dirinya, Nah, hati-hati. Yang kedua, idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi.
apabila meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dakwah tetap. Hurimat barakatul wahyu, diharamkan keberkahan wahyu. Wahyu itu Quran. Ya. Keberkahannya itu kepahaman. Jadi orang walaupun baca Quran nggak kasih paham sama Allah karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan, apapun jabatannya, entah dia raja, entah dia presiden, entah dia menteri, entah dia gubernur, siapapun dia yang hebat-hebat di dunia ini membaca Quran tapi dia meninggalkan hak Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, maka Allah haramkan kepahamannya. Nah, ini sekarang terjadi nih zaman fitnah ini. Yang ketiga, iza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling menghina satu sama lain, sudah saling hujat, menyalahkan, mengkafirkan, meradikalkan, macam-macam sekarang tuduhan-tuduhan nih. Kalau udah begitu ini mulut, saqatat min ainillah. Jatuhlah mereka dari pandangan kasih sayang Allah. Allah tuh memandang kita orang beriman dengan mata kasih sayangnya, dengan rahman rahimnya. Tapi karena kita saling caci, saling hina, saling hujat, mentang-mentang kita menjabat, kita suka-suka hati kita ngomong. Apakah orang senang apa enggak, apakah betul fakta apa enggak, kita ngomong aja suka-suka hati kita, itu kan berdosa. Nah, saqatat min ainillah, jatuhlah kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Saya mau nanya nih, Pak Ustadz. Dunia ini udah bener-bener orang awam itu banyaknya tidak mengerti bahasa kita nih. Rasulullah pernah bilang bahwasanya Allahumma ini a'udzubika min fitnatin dunia. Sekarang ini fitnah dunia udah merajalela. Bahkan pemimpin kita pun tidak mengerti. Bawahnya tidak mengerti begini, ya Allah, bahwasannya minta tolonglah kepada para ulama. Jadi solusinya hamba-hamba Allah ini sekarang biar tidak kena fitnah dunia, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Masya Allah ya. Ini pertanyaan juga sebenarnya antum lebih pinter daripada saya. Sekarang ini banyak orang lebih pinter daripada yang ditanya. Tapi saya mencoba menjawabnya. Sebab itu hadis Nabi. Cuman kalau kita adab sapar itu kan, kita kalau adab sapar. Kalau kita melihat dunia itu rumah cantik, kendaraan, toko, mobil, macam-macam. Kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunia. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari fitnah dunia. Kalau kita enggak berdoa seperti itu, masuk tuh ke dalam hati. Iya. Nanti udah masuk ke dalam hati, ada penyakit kata Nabi, di umatku nanti akan mendapat satu penyakit, namanya penyakit alwahan. Alwahan, ditanya sahabat, mahwal wahan ya Rasulullah, apa itu alwahan? Nabi menjawab, hubbud dunia wa karhiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini takut mati bahaya nih. Takut corona, takut koroni. Ya, itu. Sekarang corona ini jadi idola di mana-mana. Nggak tahu coronanya ada di mana. Jadi satu nih Ustaz, yang saya pertanyakan ini sebenarnya. Karena kita selalu mengagung-agungkan, membicarakan setiap saat corona, covid. Ya ini dia menjadi besar. Coba kalau kita setiap hari istighfar, ingat subhanallah, kita besarkan Allah, bukan makhluk yang kita bicarakan setiap hari. Nah, inilah yang kurang kita menyadari. Nah, bagaimana kita ini, apalagi Pak Ustadz ini kan bisa keliling kemana-mana, kita memasyarakatkan itu semua, ya kan? Bagaimana setiap umat itu setiap hari istighfar, ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tolong kita ini. Kalau ini kan pertolongan Allah ragu-ragu ini. Apa yang dibicarakan kopat-kopit. Nah, ini yang bahayanya ini. Jadi segala sesuatu yang sering kita bicarakan, dia menjadi besar. Nah, itu Masya Allah. Padahal kalau kita bicarakan Allah, Allah memang maha besar. Maha besar. Makanya kita jangan membicarakan kebesaran selain Allah. Makanya la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Saya kasih contoh. Misalnya ada suara azan, Allahu Akbar, artinya apa? Allah maha besar. Yang lain kecil. Nah, ini salah tafsir. Yang lain bukan kecil, yang lain nggak ada. Nggak ada, betul itu. Itulah ilaha itu lam alif nafi, bukan lam alif nahi. Ini nahwu sharaf ya. Ini maka kita
Kalau kita Quran ini kita harus komprehensif, Ya, harus betul. sempurna. Sempurna, betul. Bukan hanya belajar tajwid saja, bukan hanya makhraj tajwid, nahwu, sorof, tapi ilmu alatnya, contohnya ilmu balaghah, Ya, ya. ilmu mantik, Ya, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani, Ya, ya. bahkan ilmu asbabun nuzul, Masya bahkan usul fikih, bahkan mustalah hadis, Ya. bahkan sirah nabawiyahnya kita harus kuasai, baru kita bisa menafsirkan itu dengan Masya benar. Allah. Sebab semua cabang-cabang ilmu itu nanti akan saling memperbaiki. Ya. Maka akan kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Tapi Ya. kalau kita udah nggak tahu apa-apa, Iya, mentang-mentang kita punya jabatan, Nah, kita itu. terus kita ngomong sesuka hati kita. Masya Allah. Bukan kita aja yang salah, semua umat jadi rusak. Betul. Nah, gara-gara setitik nila, Iya, iya, iya. rusak madu, sebelah nggak ini yang Sebelah terjadi nggak? sekarang. Iya, iya, iya. Gara-gara satu orang jahil jadi pemimpin, Masya rusak Allah. semuanya. Auzubillah ya Allah. Makanya di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 18, coba dibaca. Iya, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini surat At-Taubah nggak boleh pakai bismillah, Iya, tapi iya. bahasa ta'awuz boleh. A'udzubillahi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu jadi pemimpin. Masya Allah. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan, walaupun bapak sendiri, saudara sendiri, nggak boleh dipilih jadi pemimpin, ya, karena dia kecenderungannya kepada kafir daripada iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang berpaling, bertolak belakang dari perintah Allah ini, fa ulaika humuz zalimun, itulah orang zalim. Masya Allah. Jadi sekarang kita memilih orang jadi zalim. Masya Allah. Makanya milih orang tuh yang takwa, Benar ya Allah. yang sunnah. Amin. Benar ya Amin. Allah. Yang takwa sunnah gimana? Ukurannya sholat. Iya. Sebab kenapa sholat? Awalu ma yuhabu bihi abdu yaumal qiyamah sholat. Iya. In sholat sahura sa'iru amalihi wa in fasada saat ini hadis Bukhari Muslim. Yang pertama akan dihisap dari seorang hamba di hari kiamat sholatnya. Kalau sholatnya benar, semua amalnya diterima. Insya Allah. Tapi Amin. kalau sholatnya nggak benar, semua amalnya tertolak. Allah. Walaupun sudah 21 kali doa di depan multazam, Ya. sholatnya nggak benar, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bicara pakai referensi, jangan betul, hawa betul. nafsu. Benar ya Allah. Saya pernah, mohon maaf ya, pergi ke beberapa instansi itu. Saya kan tukang keliling nih. Iya. Kalau ke seluruh negara saya udah berangkat kira-kira 24 negara. Oh. Ya kan, terakhir kemarin Brunei Darussalam kan, sebelum itu kami ke Turki, ke Ya, ya. Amsterdam, kemana-mana sudah keliling. Iya, iya. Jadi ngelihat, ya kan, seperti di Siprus. Ya. Siprus itu negara di underdognya di bawah apanya ini Turki. Itu kecil saja tuh, tapi semua penuh gereja. Dan karena dakwah kita seperti ini, semua orang sekarang masuk Islam. Amin. Hampir-hampir ya, saya bilang 100, hampir-hampir 100%. Dan gereja itu dibiarkan, salibnya dibiarkan, gambar Buddha Maria dibiarkan. Tapi sudah bukan gereja lagi, sudah jadi masjid. Allah. Azannya dibikin 1 kali azan. Amin. Kayak kalau kita di sini RRI lah gitu, Ya, di ya. relay. Masya 1 kali azan aja semuanya. Cuman Masya komatnya beda-beda. Hmm. Jadi azan satu. Jadi seakan-akan satu Siprus itu azan semua, padahal yang azan satu. Untuk toleransi kepada orang-orang non muslim. Padahal orang non muslim sudah nggak ada. Cuman toleransi aja nih Iya, iya. kepada orang non muslim yang lainnya. Itulah hebatnya Islam itu. Amin. Tidak selalu menghujat dan memberi kesempatan dan toleransi, karena hidayah milik Allah. Iya. Bukan kita yang Islamkan orang, mengkafirkan orang. Orang tuh kafir supaya kita ada dakwah. Amin. Bukan dia kafir mau kita hujat masuk neraka lo. Emang kita udah pasti masuk surga? Enggak, orang dakwah nggak boleh berpikir. Ya, betul. Nah, jadi di situ tuh hebat. Jadi begitu pas waktu qomat, nah, datang orang Islam yang tadinya orang kafir udah Islam, datang dia ke gereja itu bekas apa? Nah, dibetulkan langsung apanya ini, Iya, iya, iya. sabnya, qomat, dia sholat lah di situ. Habis sholat perbaiki lagi kayak gereja lagi, jadi seakan-akan nggak ada gereja yang terjual. Iya, iya, iya. Saking toleransinya, tapi Toleransi. hidup suasana agama Islam dakwah itu yang betul begitu. Iya, iya. Kalau kita kan di sini enggak, Muhammad, Abdullah, Abdul Fatah, satu rumah semuanya rakyat muslim. Masjidnya kosong. Oh, Allah. Coba, terasa nggak? Terasa. betul. Saya Pak, dari rumah saya itu ke masjid paling berapa meter itu?
itu penduduk kami itu mau nangis, saya bukan apa ya kan, terus terang saya mau nangis sebenarnya. Itu kalau 1000 orang ada, yang sholat cuman satu saf aja nggak nyampe, Iya. sholat subuh. Yang Macam tua-tua mana, lagi, yang macam tua-tua mana kita lagi. mau ini, kita ngomong apa-apa. Masya Ah, Allah. terus yang saya mau singgung lagi ya, ini kan masalah apa ini pakaian, ya masalah Ya. pakaian. Kenapa laki-laki harus ya memakai sorban, berjanggut, Ya. berjubah, Ya. ya kan berpakai celana yang kata orang sekarang apa? Cingkrang. Cingkrang di Ya. atas mata kaki. Ini Ya. semuanya perintah Allah dan sunnah Nabi. Ya, betul. Bukan ini mode, bukan budaya Arab. Nah, di Arab sendiri karena jahilnya Arab diturunkan ini Islam di sana. Ya, betul. Jadi bukan Arabis. Kita ini bukan Arabisme. Kita ini Islam. Orang Arab tuh ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada penyembah bintang, ada Sobiin, ada yang jahil, ada yang penyembah patung, ada yang kayak Abu Jahal, ada yang Abu Lahab. betul. Itu Arab semua. Jadi jangan Arabisasi, tetapi Islam. Adapun Islam yang di Arab ya sudah bagus. Adapun Islam di Indonesia sudah bagus, tapi pada hakikatnya Islam itu adalah Sama. satu. Makanya nggak ada tuh Islam Indonesia. Ini boro-boro banget kita. Orang emang udah pasti dijamin kalau orang Islam Indonesia masuk surga kan? Enggak. Ya. Orang Islam masuk surga itu apabila takwanya bener. Walaupun dia enggak di Indonesia, walaupun dia entah di ujung mana, ya tetap itu. Saya kasih tahu dulu. Pakaian ini wajib, fardu ain. Ya. Kalau bapak pakai begini, kemana bapak itu dapat pahala. Tapi kalau nggak pakai, kemana dapat Dosa. dosa. Itu satu. Perempuan. Kenapa perempuan itu pertama dulu pernah ada hadis ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu auratun nisa, apa itu auratnya wanita? Nabi bilang kullu jasadaha illa hadza wa hadza. Seluruh jasadnya kecuali hadza itu muka, wajah, wajah dan 2 telapak tangan. Ya, jadi orang wanita pakai jilbab biasa, nampak mukanya dengan tangannya nampak, itu nggak apa-apa. Tapi itu dulu sebelum turun ayat hijab. Makanya belajar ilmu nasikh mansukh. Nah, ilmu nasikh mansukh itu satu cabang ilmu untuk mengetahui ayat-ayat Quran itu mana yang masih berlaku, mana yang sudah nggak berlaku lagi. Dia masih tertulis di dalam Al-Quran, tapi hukum syariatnya udah nggak berlaku lagi. Contohnya ini. Nah, begitu turun ayat hijab di surat Al-Ahzab 59, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa nisa'ika wa nisa'il mu'minin yudinna bijalabi bihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada perempuan-perempuan beriman, kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada perempuan-perempuan beriman. Berarti yang beriman, supaya mereka memakai jilbab. Di dalam tafsir kita lihat jilbab itu pakaian yang penuh kurung, tertutup semua, termasuk wajahnya ditutup, ya kan? Kalau sekarang ya orang perempuan kan dikasih masker. Sebenarnya itu sindiran itu sekarang Iya, itu. betul. Dulu nggak mau pakai cadar, sekarang pakai masker wajib. Wajib. Ya apa bedanya? Iya, Makanya iya. saya kalau ketemu di bis kota di mana sama ibu-ibu, saya sambil ngomongnya, Bu, niatnya dibetulin ya. Niat apa Pak Ustadz? Ya niat pakai cadar aja, jangan niat pakai masker. Kalau niat pakai masker itu hanya corona yang kita takuti. Iya. Kalau niatnya pakai cadar itu dapat pahala, apalagi kalau pakai cadar beneran. Iya, Ketawa ibu-ibu. Iya, iya. Betul juga, sekarang kan wajib. Iya. Bahkan kalau nggak pakai masker sekarang Didenda. kena denda, Iya. dikejar-kejar sama Satpol PP Komandan Anak Muda di tempat saya. Iya, iya. Masya Allah itu. Kenapa nggak wajib cadar aja sekalian? Nah sekarang cadar dipukul, sadar, Ya. dihina-hina. Saya kemarin masalah itu saya sedih, ada seorang ibu mau MTQ, karena saya dulu dari kecil saya kejuara MTQ 3 kali. Nah, saya hafal Quran juara MTQ 3 kali saya sampai Masya Allah. itu kan. Lah saya kok ibu ini kan sudah bagus. Dia mau tampil gitu karena dia pakai cadar dilarang. Tolong buka cadarnya. Lah, dia pakai bahasa Arab, ma astati an aftahan. Aku nggak sanggup untuk membuka ini gitu. Oh ini nizam, ini udah peraturan. Peraturan mana? Buka cadar peraturan. Masya Yang mau dibaca Quran. Iya, Di iya. Quran itu ada Ahzab 59 yang mewajibkan tajar. Orang pakai cadar baca Quran dilarang. Nah. Itu bodoh apa jahil? Jahil. Itu bukan jahil jali, itu jahil murakab. Masya Nah, jadi kalau orang ini nggak melarang, dia nggak tobat segera sebelum mati, nauzubillah min dzalik. Iya. Karena dia menyembarakan Al-Quran, memusabaqahkan Al-Quran, tapi dia menginjak-injak isi Al-Quran. Nauzubillah. Saya ini ngomong
bukan kasar ya ini, tapi memang harus begini. Iya. Karena kalau saya nggak ngomong begini seakan-akan ini perkara yang ringan, Nah. padahal ini sangat berat. Ya Allah. Nah, tapi saya pujikan itu perempuan, saya nggak tahu namanya, nggak kenal, dan saya nggak perlu kenal lah, karena kita kan ada hijab kan. Iya, iya. Begitu hebatnya iman seorang wanita apabila dia sudah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Berat Pak, itu Pak mau pakai cadar itu Pak. Ada istri pakai cadar kan? Saya Iya, pakai iya. cadar, saya sudah ikut dakwah itu 15 tahun baru istri saya pakai cadar. Sudah keliling berapa negara lah. Di negara lain itu nggak ada. Saya pergi ke Thailand, pergi ke Irak, pergi kemana? Itu imigrasi, dia orang kafir. Ditengoknya perempuan kita pakai cadar. Udah, dia cari wanita yang petugas yang wanita. Dibawalah ini perempuan kita ke sana. Iya, iya. Dibawa ke satu tempat, dibuka wajahnya, disesuaikan dengan foto yang ada Iya, iya. di dalam paspor. Iya. Udah benar ya udah tutup lagi gitu. Jadi enggak lah Iya, iya. buka cadar dulu. Enggak. Nanti ya kamu enggak kasih visa, enggak begitu. Coba. Nah, berarti dia lebih paham dari Menteri Agama kita. Ya. Kan begitu. Nauzubillah, maka kalau enggak tobat repot ini ya. Ah, satu. Yang pertama ini begitu turun hijab Abdullah bin Maktum. Dengar ya. Ya. Abdullah, tahu nggak Abdullah bin Maktum? Abdullah bin Maktum. Yang buta. Ya. Itu paling legendaris itu. Abdullah, ya, Abdullah ya, sahabat ya, Nabi. ya, Dia Rasulullah. datang berkunjung ke rumah Nabi. Rupanya Nabi sedang bercengkrama dengan 2 orang istrinya. Nah, begitu lihat Abdullah bin Maktum datang, Nabi bilang, "Ihtijabah, ihtijabah. Kalian berdua berhijablah." Maksudnya pakai cadar lah gitu. Terus orang itu tahu yang datang Abdullah bin Maktum. Salah satu di antara istri Rasulullah ini seakan-akan protes. "Ya Rasulullah, bukankah dia itu buta, nggak ngelihat kami?" Nabi bilang, "Apa kamu buta juga?" Gitu kira-kira bahasa kita. Terus namanya istri Nabi walaupun apa tetap taat. Udah nggak berani. Hadis itu singkat. Yang kedua, peristiwa kedua, ingat Pak ya. Nabi sudah wafat tapi belum dimakamkan. Jenazah Nabi masih berbaring di depan. Di sekelilingnya ada istri-istri Nabi di situ. Ya kan? Tiba-tiba masuk Abu Bakar Siddiq. Loh, begitu Abu Bakar Siddiq masuk ke ruangan itu, semua istri Nabi menutup mukanya dengan cadar, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Aisyah itu anak kandung dia. Boleh dia melihat wajah mahram dia, anak kandung dia. Makanya Aisyah tidak pakai cadar. tidak menutup mukanya dengan, karena yang datang ayahnya. Kalau yang lain kan bukan mahram. Sampai kayak begitu. Padahal mereka itu level makom imannya ummahatul mukminin. Iya. Itu ibunya orang beriman. Ada 3 orang di situ yang membawa bendera iman ke surga. Satu Fatimah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah kubra, sama Asyah istrinya Firaun. 4 ini wanita yang paling taat di dunia yang membawa bendera iman nanti ke surga, yang diikuti oleh kaum ibu lainnya yang beriman. Hadirin yang mulia. Jadi kita lihat dalam peristiwa itu, Masya Allah, Abu Bakar Siddiq itu siapa? Allah aja kirim salam sama dia. Habis hartanya di jalan, 6 supermarketnya itu habis untuk jalan Allah, sampai Nabi bertanya, "Matarokta ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan?" Dia bilang, "Allah wa Rasulah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Udah nggak ada apa-apa lagi. Tinggalkan Allah dan Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada Abu Bakar langsung melalui Jibril, tidak melalui Rasulullah. Jibril datang. Itulah hadirin yang mulia. Nah, kira-kira yang dari saya begitu. Masih ada lagi? Ya, alhamdulillah keterangan Alhamdulillah, Pak Pak Ustadz Ah. jadi menambah wawasan kita. Ya. Nah, jadi kita ini harus setiap saat mujakarah. Ya, ya. Mudah-mudahan gudangnya ilmu. benar. Jadi Ya. tempat kita bertanya kepada guru-guru kita, ya kan? Ya, ya. Nah, buku juga banyak, tapi yang langsung begini yang lebih Ya, ya. melekat. Ya, ya. Mudah-mudahan Pak Haji, Pak Ustadz, yang lain di luar sana bisa tahu bahwasannya dunia ini sekarang sudah tidak boleh main-main lagi. Iya, iya, iya. Dunia ini sekarang bahwasannya sudah benar-benar tua lah. Masya Allah. Alam pun sudah Tidak bersahabat tidak lagi. bersahabat. Masya Allah. Ini Ustadz juga Oh, ini. ini Ustadz ini, Masya Allah. Alhamdulillah, amin ya Allah. Jadi gini, ayat terakhir ya, kesimpulannya. Kan ada kata-kata mereka itu katanya seakan-akan kita ini hanya good looking. Nah, Good looking itu dipandangnya indah. Masya Allah. Nampaknya penampilan bagus, pakai sorban, Iya, iya. pakai jubah, pakai janggut, ya kan? Nampaknya bagus, pakai cadar. Padahal hati
hatinya katanya keras, radikal. Ya Allah. Nah, orang-orang inilah nanti yang ngerusak apa Masya asas kita, dikait-kaitkan dengan asas Pancasila. Padahal Oh. kita nggak ada kaitannya. Benar. Kita Ada, Pak. kita lahir di Indonesia. Iya, iya. Emak nenek kita orang Indonesia, Benar. presiden kita orang Indonesia. Dari dulu kita tahu asas kita waktu SD Pancasila sampai Pancasila. udah mau mati kakek-kakek kita Pancasila, masa kita nggak Pancasila? Iya Ya kan gitu. Allah. Iya kan? Orang seluruh dunia tahu dari orang kemana? Indonesia, Pancasila, udah tahu dia, nggak mungkin dia ngapa-ngapain, nggak usah lah sampai ke sana, ya kan? Jadi seakan-akan kita ini penampilan kita ini nipu gitu. Nauzubillah min dzalik. Tahu nggak kita bacaan sholat? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam. Hanya untuk gimana kita mau radikal? Orang sujudnya gitu orang sujud itu Pak udah nungging, Iya. udah nungging Pak, udah nungging, jidatnya taruh di sini, itu nggak punya kekuatan, ditendang dari belakang melanting itu. Iya. Kayak gitu mau radikal nggak bisa, asal betul-betul ya, jangan dia sholat kayak orang munafik. Hati-hati, sekarang dipecah belah nih, Iya. DKM udah terpengaruh. Jadi ustadz sekarang ada yang dipecat, nggak boleh ngaji lagi, termasuk saya. Nah, nggak boleh ngaji lagi, takut radikal gitu. Saya nggak apa-apa, kita orang dakwah nih tetap aja kita ngaji, walaupun 4-5 orang kita ngaji. Benar. Nggak boleh di masjid, di pinggir masjid. Benar. Nggak boleh di pinggir masjid, di bawah pohon. Emang ngaji harus di masjid. Tapi sayang, karena masjid ini kan wakaf. Iya. Pewakaf masjid ini sedang nunggu dikubur. Mana Masya amalan Allah. masjid? Tahu-tahu dilarang, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Itu dosanya itu dipikul oleh pengurus masjid, pengurus DKM. Padahal memakmurkan masjid ini kewajiban setiap individu muslim. Amin. Saya bukan marah nih, tapi marah betul. Masya Allah. Marah kok ece-ece. Ah, Marah ya kalau marah kata orang betul. Medan, marah kok kaleng-kaleng gitu. Ya Allah. Oke lah ya. Betul itu ya. Jadi kita mohon maaf, kita ini bukan menguliahi orang, Ya, betul. bukan artinya menghujat orang. Kita maklum aja kalau orang nggak suka sama kita bagus. Tandanya orang benar itu nggak disukain. Nabi itu nggak disukain 13 tahun. Banyak yang Dikejar ke sana kemari, dituduh gila perempuan, dituduh majnun, dituduh tukang sihir. Kurang apa Nabi? Kenapa? Badal Islamu ghariban fa sayaudu kama bada'a. Islam itu datangnya aneh, nanti kembali aneh seperti awalnya. Sekarang ini. Allah. Ini ada saya tambahkan satu Pak Iya, Ustadz. Ini iya. cerita orang tua kita nih, Buya Hamka. Ya, Ini beliau menceritakan ini sebelum Indonesia merdeka. Merdeka. Dia bilang begini, mati Belanda karena pangkat. Karena pangkat. Karena pangkat. Karena saat itu yang berpangkat adalah orang-orang Belanda. Iya. Terus mati Cina Karena harta. harta. Karena Masya dari dulu tuh sampai saat ini yang berharta orang Cina. Masya Allah. Mati keling atau India karena makan. Ya Karena Allah. zaman dulu tuh Makan dulu. Enggak, zaman dulu tahun-tahun 40-an Hah. India itu terkenal orang keling itu susah. Oh iya. Terus mati Melayu atau Indonesia karena angan-angan. Angan-angan. Kapan merdeka? Kapan merdeka? Kapan aku jadi orang kaya? Setelah Kapan merdeka, aku banyak harta? Setelah merdeka apa yang terjadi? Ustaz? Penyelewengan, korupsi, Oh. padusi. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Nah itulah yang terjadi Pak Ustaz. Ya. Itulah kita yang mudah-mudahan sisa usia kita ini bisa menyebarkan Amin, kebaikan. Allah. ya Ya. Ilmu nggak ada tapi pengalaman Ya, gitu. jadi Amin, ya Allah. barang siapa Masya yang Allah. ilmunya bertambah, hidayah tidak bertambah, itu satu kebangkrutan. Masya Allah. Jadi 3 ya, saya ulang lagi terakhir Ya. sekali, dakwah menghasilkan ibadah dengan ketaatan. Amin. Tanpa ketaatan tidak ada. Ya, betul. Tanpa ketaatan almar'u lima yuhibbu muti. Seseorang terhadap siapa yang dicintainya dia mesti taat. Amin, amin. Kalau nggak ada ketaatan, omong kosong di dalam amal. Jadi gitu aja ya. Ya, Mudah-mudahan Allah berikan mohon maaf kalau ada kata-kata Ya, saya betul, yang Ustaz. tidak pada tempatnya ya. Ya. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdurrahman Lubis. Amin.